Ratri, kembang desa yang dikenal karena kecantikannya, harus menjalani hidup sebagai janda setelah suaminya ditemukan tewas secara misterius ketika dirinya sedang hamil. Kesunyian rumah membuat Ratri menjadi sasaran Karso, lelaki yang sejak dulu menyimpan dendam karena cintanya ditolak, bersama 3 temannya. Pada suatu malam, mereka mendatangi rumah Ratri dan melakukan kejahatan keji terhadapnya, hingga akhirnya Ratri dibunuh untuk menghilangkan jejak. Dalam tragedi tersebut, bayi Ratri lahir dalam keadaan mengenaskan, dan Karso tega memotong kepala bayi yang baru keluar dari kandungan, lalu membuangnya ke tempat rahasia. Sejak kematian Ratri, suara tangisan bayi dan sosok perempuan berwajah pucat mulai menghantui desa, menuntut satu hal kepada para pelaku: kembalikan kepala bayiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Damar Pinulung. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kembalikan Kepala Bayiku. Tentunya tak usah berbahasa basi lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di kaki perbukitan Jawa, kehidupan berjalan sederhana dan tenang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh kebun, atau pedagang kecil. Rumah-rumah berdiri berdekatan, dipisahkan oleh jalan tanah yang pada musim hujan berubah menjadi licin dan berlumpur. Di desa itu, hampir semua orang saling mengenal, termasuk seorang gadis bernama Ratri. Usianya baru 21 tahun. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di ujung desa. Ayahnya, Pak Wiryo, bekerja sebagai petani, sementara ibunya, Bu Sari, lebih banyak mengurus rumah dan membantu tetangga jika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga tambahan. Sejak remaja, Ratri sudah dikenal karena kecantikannya. Wajahnya lembut, tutur katanya sopan, dan ia tidak pernah bersikap sombong kepada siapapun. Karena itulah, warga desa sering menyebutnya sebagai kembang desa. Namun bagi Ratri, sebutan itu justru membuatnya tidak nyaman. Suatu sore, ketika Ratri sedang membantu ibunya menjemur pakaian, Bu Sari memperhatikan anaknya yang sejak tadi terlihat melamun. "Tri?" "Iya, Bu." "Kamu kenapa dari tadi diam saja?" Ratri tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, Bu. Jangan bohong sama ibu." Ratri menunduk sambil merapikan pakaiannya. "Ibu dengar tadi ada orang datang ke rumah Pak Lurah." "Siapa, Bu?" "Katanya keluarga Juragan Karso." Tangan Ratri berhenti bergerak. "Karso lagi?" Bu Sari menghela nafas. Iya. Kenapa mereka datang?" "Menanyakan kamu, Nduk." Ratri menggeleng pelan. "Bu, sudah berapa kali Ratri bilang? Ratri gak mau." "Ibu tahu." "Kalau begitu, kenapa mereka masih datang?" Bu Sari tidak langsung menjawab, sebab ia sendiri tahu Karso bukan lelaki yang mudah menerima penolakan. Karso berusia 35 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di desa. Ia memiliki sawah luas, beberapa kebun, toko bahan bangunan, serta banyak pekerja. Karso sebenarnya bisa menikahi perempuan manapun yang ia inginkan. Tetapi entah mengapa, sejak melihat Ratri beberapa tahun sebelumnya, perhatiannya hanya tertuju kepada gadis itu. Ia sudah berapa kali mengirim keluarganya untuk melamar, selalu ditolak. Suatu sore, Karso sendiri datang ke rumah Ratri bersama ibunya. Pak Wiryo menyambut mereka di ruang depan. "Maaf Mas Karso, bukan saya tidak menghargai kedatangan sampean." Karso tersenyum. "Saya mengerti, Pak. Saya sudah bicara dengan Ratri. Anak saya belum mau." Karso melirik ke arah dapur.
Kalau boleh, saya bicara langsung dengannya. Pak Wiryo tampak ragu. Tidak lama kemudian Ratri keluar membawa teh. Silakan mas. Karso menerima gelas itu. Terima kasih Ratri. Ratri kemudian duduk di samping ibunya. Karso tersenyum. Ratri, saya datang bukan untuk memaksa. Ratri hanya diam. Saya serius ingin menikahimu. Maaf mas. Karso sedikit terdiam. Kenapa? Saya tidak bisa menerima. Karena saya lebih tua. Ratri menggeleng. Karena saya memang tidak punya perasaan kepada Mas Karso. Senyum Karso perlahan menghilang. Ibunya segera menyela. Karso, mungkin Ratri hanya butuh waktu. Karso mengangguk. Betul itu. Saya bisa menunggu. Ratri menjawab pelan. Jangan menunggu saya, Mas. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana menjadi kaku. Karso akhirnya berdiri. Baik. Ia tersenyum tipis. Saya akan pulang. Sebelum keluar, Karso menoleh sekali lagi kepada Ratri. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Namun Ratri tidak menyadarinya. Hari-hari berikutnya, Karso tetap datang. Kadang membawa buah, kadang membawa makanan, bahkan pernah memberikan gelang kepada Ratri. Tapi semuanya dikembalikan. Mas Karso, saya menghargai niat baik sampean. Tapi tolong berhenti memberikan barang kepada saya, kata Ratri suatu hari. Karso tersenyum. Kenapa? Saya tidak mau membuat sampean salah paham, Mas. Saya tidak salah paham. Karso menatap Ratri. Saya yakin suatu hari kamu akan berubah pikiran. Ratri menggeleng. Sepertinya tidak, Mas. Karso tertawa kecil. Oke, kita lihat nanti. Di sisi lain, kehidupan Ratri perlahan berubah karena kehadiran seorang pemuda bernama Jaka. Jaka berusia 24 tahun. Ia tidak memiliki banyak harta. Pekerjaannya hanya membantu ayahnya mengurus kebun dan sesekali bekerja sebagai buruh bangunan. Tetapi Jaka dikenal jujur dan ringan tangan. Suatu sore, Ratri membawa belanjaan dari pasar. Di tengah perjalanan, salah satu kantongnya robek. Beberapa buah jatuh ke jalan. Jaka yang kebetulan lewat segera membantu. Ratri, tunggu. Jaka memungut satu persatu barang yang berserakan. Waduh, berat sekali. Ratri tertawa. Makanya jangan diambil semua. Kalau saya tidak bantu, nanti kamu pulang sendiri sambil membawa barang sebanyak ini. Ya udah, terima kasih mas. Jaka menyerahkan kantong belanja. Sudah, saya antar sampai rumah ya. Gak usah mas. Loh, kenapa? Nanti orang-orang ngomong. Jaka tersenyum. Memangnya kita melakukan apa? Ratri ikut tersenyum. Ya sudah mas. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Hanya berbincang di depan rumah, bertemu ketika bekerja di kebun, atau sesekali berjalan bersama ketika ada keperluan. Namun kedekatan itu akhirnya diketahui Karso. Suatu sore, Karso sedang duduk di warung ketika seorang lelaki bernama Darto menghampirinya. Juragan, Karso menoleh. Apa? Saya dengar Ratri sering bersama Jaka. Karso diam. Dengar dari siapa kamu? Banyak yang lihat juragan. Karso menatap gelas kopinya. Jaka? Iya. Darto tertawa kecil. Pemuda miskin itu. Karso ikut tertawa. Tangannya justru mengepal di bawah meja. Malam harinya, Karso melihat sendiri Ratri dan Jaka berbicara di depan rumah. Jaka kemudian berpamitan. Besok saya datang lagi ya. Ratri tersenyum. Karso berdiri tidak jauh dari sana.
Tatapannya mengikuti Jaka sampai pemuda itu menghilang di tikungan jalan. Ratri baru menyadari keberadaan Karso. "Mas Karso?" Karso tersenyum. "Kamu bahagia?" Ratri bingung. Maksudnya mas, dengan Jaka?" Ratri terdiam beberapa detik, kemudian menjawab jujur. "Saya nyaman dengan dia." Karso mengangguk perlahan. Begitu. "Mas, saya harap sampean mengerti." Karso tersenyum. Namun senyum itu tidak bertahan lama setelah ia membalikkan badan. Langkahnya semakin cepat. Malam itu, Karso duduk sendirian di teras rumahnya. Darto yang bekerja untuknya datang membawa kopi. "Juragan belum tidur?" "Belum." "Kenapa?" Karso tidak menjawab. Ia hanya menatap gelapnya halaman. "Dar, iya kan? Kalau seorang terus menolak kita, menurutmu apa artinya?" Darto tertawa kecil. Ya berarti dia tidak suka." Karso menoleh. "Kalau orang itu kemudian memilih lelaki lain?" Darto mulai serius. "Ya, kita harus menerimanya." Karso terdiam cukup lama, kemudian berkata dengan suara rendah. "Saya sudah memberikan semuanya." Darto menghela nafas. Tapi kan Ratri kan tidak pernah meminta." Karso menatap tajam. Darto langsung diam. Beberapa saat kemudian, Karso berkata, "Pergi." Darto berdiri. Baik juragan." Setelah sendirian, Karso memandang langit yang gelap. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak lagi dipenuhi keinginan untuk menikahi Ratri. Ada sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh di dalam dirinya. Rasa memiliki, rasa dipermalukan, dan dendam. Sementara di rumahnya, Ratri sama sekali tidak mengetahui perubahan itu. Ia sedang berbicara dengan ibunya. "Bu, iya, kalau nanti Ratri menikah, ibu sama bapak jangan sedih ya." Bu Sari tersenyum. "Kenapa tiba-tiba bicara begitu?" "Ratri ingin hidup sederhana." "Memangnya dengan siapa, Nduk?" Ratri tersenyum malu. Bu Sari langsung mengerti. "Jaka." Ratri mengangguk. Dari luar rumah, suara angin malam terdengar melewati pepohonan. Tidak ada yang menyadari bahwa di kejauhan, seseorang sedang berdiri dalam kegelapan. Karso. Ia menatap rumah Ratri cukup lama, kemudian berbalik dan berjalan pergi. Sebelum menghilang di ujung jalan, ia berhenti sebentar. Wajahnya dingin. Dan untuk pertama kalinya, kalimat yang keluar dari mulutnya bukan lagi tentang cinta, melainkan ancaman yang hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. "Kalau aku tidak bisa mendapatkannya dengan cara baik-baik, jangan harap orang lain bisa memilikinya." Malam itu menjadi awal dari sebuah dendam yang kelak akan mengubah kehidupan seluruh desa. Sejak mengetahui Ratri semakin dekat dengan Jaka, sikap Karso berubah. Ia tidak lagi datang ke rumah Ratri membawa hadiah atau mengirim orang untuk menyampaikan lamaran. Karso justru menjadi lebih pendiam. Bagi warga desa, perubahan itu dianggap sebagai tanda bahwa Karso akhirnya menyerah. Namun mereka keliru. Di dalam diri Karso, penolakan Ratri justru berubah menjadi dendam yang semakin besar. Suatu sore, Ratri pergi ke rumah bibinya di desa sebelah. Ia membantu menyiapkan makanan untuk acara keluarga. Setelah matahari mulai turun, Ratri memutuskan untuk pulang. "Jangan pulang terlalu sore, Tri," pesan bibinya. "Iya, Bi. Rumah juga tidak terlalu jauh. Kalau bisa nunggu ada yang ngantar." Ratri tersenyum. "Nggak apa-apa, Bi. Saya bisa sendiri kok." Ia kemudian berjalan pulang melewati jalan kecil di antara kebun dan persawahan. Saat itu langit sudah mulai gelap. Angin berembus pelan. Jalan yang biasanya dilewati warga terlihat sepi. Ratri mempercepat langkah. Beberapa meter sebelum tikungan,
Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Ratri, Langkahnya berhenti. Ia menoleh. Karso berdiri tidak jauh darinya. Ratri langsung merasa tidak nyaman. Mas Karso? Karso berjalan mendekat. kamu dari mana? Dari rumah bibi, Mas. Sendirian? Iya. Karso tersenyum tipis. Saya bisa mengantarmu. Enggak perlu, Mas. Rumah saya sudah dekat. Ratri hendak berjalan melewatinya, tetapi Karso bergeser dan menghalangi jalan. Sebentar, Permisi, Mas. saya cuma mau bicara. Bicara apa? Karso menatap Ratri cukup lama. Saya dengar kamu akan menikah dengan Jaka. Ratri terdiam. Itu benar? Ratri akhirnya menjawab. Iya, Mas. Karso menarik nafas. Kenapa dia? Karena saya memilih dia. Saya lebih mampu memberikan kehidupan yang baik. Saya tidak pernah meminta kehidupan mewah, Mas. Karso mulai kehilangan kesabaran. Jadi, kamu memilih pemuda miskin itu daripada saya? Ratri menatapnya. Saya memilih orang yang saya cintai. Karso mendekat. Kalau saya tidak terima? Ratri mundur satu langkah. Mas Karso, jangan macam-macam. Karso mencoba menahan Ratri agar tidak pergi. Ratri langsung berusaha melepaskan diri. Lepaskan saya. Tenang, tenang. Jangan sentuh saya. Ratri berteriak dan terus melawan. Karso semakin kasar, tetapi Ratri tidak menyerah. Ia berusaha menarik tangannya dan berteriak meminta pertolongan. Tolong, tolong. Teriakan itu terdengar sampai ke jalan utama. Tidak lama kemudian, terdengar suara seorang lelaki dari kejauhan. Hei, Karso langsung menoleh. Seorang warga bernama Pak Seno sedang berjalan membawa lampu senter. Karso, kamu sedang apa? Karso segera melepaskan Ratri. Enggak apa-apa, Pak. Pak Seno melihat wajah Ratri yang ketakutan. Ratri, kamu tidak apa-apa? Ratri menggeleng cepat. Pak, saya mau pulang. Ratri langsung berjalan meninggalkan tempat itu. Pak Seno menatap Karso dengan curiga. Saya tidak tahu urusanmu apa dengan Ratri, tapi jangan pernah menghadangnya seperti itu lagi. Karso diam dan menatap Pak Seno. Pak Seno pergi mengejar Ratri. Karso tetap berdiri sendirian di jalan. Wajahnya berubah menjadi dingin. Malam itu, Ratri sampai di rumah dalam keadaan gemetar. Pusari yang melihat wajah anaknya langsung panik. Ratri, kamu kenapa, Nduk? Ratri tidak langsung menjawab. Ia masuk dan duduk. Ibu. Iya, Nduk. Karso tadi menghadang Ratri, Bu. Pusari terkejut. Karso? Ratri mengangguk. Dia mencoba memaksa Ratri. Pak Wiryo yang mendengar dari ruang tengah langsung keluar. Ratri menahan air mata. Untung Pak Seno lewat. Pak Wiryo mengepalkan tangan. Besok Bapak akan menemui dia. Jangan, Pak. Kenapa? Saya takut masalahnya semakin besar. Pak Wiryo terdiam. Ratri kemudian berkata dengan suara bergetar. Saya cuma ingin Karso berhenti. Keesokan harinya, Ratri sendiri menemui Karso. Ia tidak datang untuk meminta maaf. Ia datang karena ingin mengakhiri semuanya. Karso sedang berada di gudang ketika Ratri datang. Mas Karso. Karso menoleh. Ratri? Saya datang untuk bicara, Mas. Karso tersenyum. Duduklah. Saya tidak mau duduk. Ratri berdiri tegak. Saya ingin Mas Karso berhenti mengejar saya. Karso terdiam. Saya sudah berkali-kali bilang, saya tidak mau menikah dengan Mas. Ya, saya tahu. Kalau begitu,
Kenapa harus maksa? Karso menjawab dingin. Karena saya tidak suka kehilangan. Ratri menatapnya. Aku bukan barang, Mas. Karso diam. Saya bukan tanah, bukan rumah, dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Wajah Karso mulai tegang. Ratri melanjutkan. Mas Karso punya banyak uang, tapi uang itu tidak bisa membuat orang mencintai, Mas. Karso mengepalkan tangan. Jaga bicaramu. Saya bicara sesuai kenyataan kok, Mas. Ratri menatapnya tanpa takut. Kalau hati Mas penuh keserakahan, sebanyak apapun harta yang Mas punya, tidak akan membuat perempuan mencintai Mas. Kalimat itu membuat Karso terdiam cukup lama. Ratri kemudian pergi. Namun sebelum keluar, ia berkata, saya harap setelah ini Mas tidak mengganggu saya lagi. Karso tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Ratri yang semakin jauh. Di dalam hatinya, kalimat Ratri terus terulang. Karso merasa harga dirinya diinjak. Beberapa minggu kemudian, kabar pernikahan Ratri dan Jaka mulai tersebar. Pernikahan itu sederhana, tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Namun bagi Ratri, hari itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia mengenakan pakaian pengantin sederhana. Jaka berdiri di sampingnya dengan wajah gugup. Setelah acara selesai, Jaka berbisik. Ratri. Iya, Mas. Kamu bahagia? Ratri tersenyum. Jaka mengangguk. Saya janji akan menjaga kamu. Ratri menjawab. Iya, makasih, Mas. Saya juga akan menjaga kamu. Di luar rumah, beberapa warga menikmati makanan dan berbincang. Namun di antara kerumunan itu, ada seseorang yang hanya berdiri diam. Karso. Ia datang tanpa diundang. Tidak ada yang berani mengusirnya. Karso hanya berdiri di kejauhan sambil melihat Ratri tersenyum kepada Jaka. Seseorang di dekatnya berkata, Juragan, sebaiknya pulang. Karso tidak menjawab. Percuma melihatnya. Baru setelah beberapa saat, Karso berkata, saya hanya ingin memastikan. Memastikan apa? Karso tersenyum. Bahwa dia benar-benar memilih orang itu. Kemudian ia pergi. Malamnya, Karso duduk sendirian di rumah. Ia mengambil sebuah foto Ratri yang pernah diberikan seseorang kepadanya. Foto itu diletakkan di atas meja. Karso menatapnya lama. Jadi kamu memilih dia? Ia memilih merobek foto itu perlahan. Potongan-potongannya jatuh ke lantai. Karso berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, malam begitu gelap. Tidak ada suara selain angin yang bergerak di antara pepohonan. Karso berbisik. Kamu mempermalukanku 2 kali, Ratri. Ia mengingat penolakan Ratri. Ia mengingat kejadian di jalan. Ia mengingat perkataan Ratri tentang kekayaannya. Dan terakhir, ia mengingat wajah bahagia Ratri saat menikah dengan Jaka. Semuanya bercampur menjadi satu. Bukan lagi cinta. Bukan lagi keinginan untuk menikah, melainkan kebencian. Sejak malam itu, Karso berhenti mencari Ratri. Ia tidak pernah datang lagi, tidak pernah mengirim hadiah, tidak pernah meminta keluarga melamarnya. Bahkan ketika berpapasan, Karso hanya diam. Bagi warga desa, semuanya terlihat selesai. Tetapi tidak bagi Ratri. Suatu malam, Ratri berkata kepada Jaka, Mas, kenapa saya merasa Karso belum benar-benar berhenti? Jaka menatap istrinya. Jangan terlalu dipikirkan, Ratri. Tapi Ratri takut, Mas. Jaka menggenggam tangan Ratri. Selama Mas masih ada, tidak akan ada yang menyakitimu. Ratri tersenyum. Ia tidak tahu bahwa beberapa meter dari rumah mereka, di balik gelapnya kebun, seseorang sedang berdiri memperhatikan rumah itu. Karso. Ia tidak mendekat. Ia hanya melihat rumah tersebut dalam diam, lalu perlahan berbalik dan pergi. Malam semakin larut, dan untuk pertama kalinya
Dendam Karso tidak lagi memiliki batas. Ia tidak lagi berpikir bagaimana caranya membuat Ratri mencintainya. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya membuat Ratri kehilangan segala sesuatu yang membuatnya bahagia. Tanpa diketahui siapapun, sebuah rencana mengerikan mulai tumbuh dalam pikirannya. Dan kelak, rencana itu tidak hanya akan merenggut kebahagiaan Ratri, tetapi juga nyawanya. Sementara Ratri tidur bersama suaminya malam itu, tanpa menyadari bahwa hidupnya sedang perlahan menuju sebuah tragedi yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seluruh desa. 5 bulan setelah pernikahan mereka, rumah kecil Ratri dan Jaka berubah menjadi tempat yang paling sederhana sekaligus paling membahagiakan bagi keduanya. Mereka tidak memiliki banyak harta. Perabotan di rumah hanya seadanya. Di ruang depan terdapat meja kayu tua, beberapa kursi, dan lemari kecil peninggalan orang tua Jaka. Namun bagi Ratri semua itu sudah cukup. Sebab untuk pertama kalinya ia merasa hidup bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Setiap pagi Jaka berangkat bekerja setelah sarapan. "Jangan lupa makan siang ya mas," pesan Ratri. Jaka tersenyum. "Kalau saya lupa, ya Ratri akan marah." "Kalau begitu saya harus ingat ya." Ratri tertawa kecil. "Jangan pulang terlalu malam mas." "Iya." Sebelum berangkat, Jaka biasanya mencium tangan Ratri lalu berjalan menuju kebun. Beberapa minggu setelah menikah, Ratri mulai sering merasa mual dan mudah lelah. Awalnya ia mengira hanya masuk angin. Namun ketika Bu Sari datang berkunjung dan mendengar keluhan anaknya, ia langsung tersenyum. "Kamu telah datang bulan." Ratri terdiam. "Kayaknya iya bu." Bu Sari menatapnya sambil tersenyum lebar. "Jangan-jangan kamu hamil, Duk?" Ratri langsung memegang perutnya. Serius bu? Besok ikut ibu ke bidan ya?" Keesokan harinya, dugaan itu terbukti. Ratri sedang mengandung. Ketika berita itu disampaikan kepada Jaka, wajah pemuda itu langsung berubah cerah. "Benarkah?" Ratri mengangguk. Jaka memegang tangan istrinya. "Berarti saya akan jadi bapak?" Ratri tertawa sambil menahan haru. Jaka memeluk Ratri. Sejak mengetahui kehamilan Ratri, Jaka menjadi jauh lebih perhatian. Ketika Ratri hendak mengangkat ember, Jaka langsung mengambilnya. Dan begitulah kehidupan mereka berjalan sederhana. Pada malam hari, mereka sering duduk di teras sambil membicarakan masa depan. "Kalau anak kita laki-laki, mau diberi nama siapa mas?" tanya Ratri. Jaka berpikir, Mas belum tahu." Dan itulah malam itu. Tidak ada yang menyangka bahwa kebahagiaan tersebut tinggal menunggu waktu untuk berakhir. Karena ada seseorang yang masih menyimpan dendam, yaitu Karso. Sejak pernikahan Ratri, Karso memang tidak pernah datang lagi ke rumahnya. Tetapi bukan berarti dia melupakan Ratri. Justru sebaliknya. Karso diam-diam masih mencari tahu kehidupan perempuan itu. Ia mengetahui bahwa Ratri sedang hamil. Dan ketika mengetahui hal tersebut, wajahnya hanya menunjukkan satu hal, kebencian. Sementara itu, pada suatu pagi yang berkabut, Jaka berangkat bekerja seperti biasa. Sebelum pergi, ia sempat berkata, "Saya mungkin pulang agak sore." Ratri mengangguk. "Jangan terlalu malam ya mas." "Iya." Jaka berjalan meninggalkan rumah. Itulah percakapan terakhir mereka. Menjelang sore, beberapa warga yang sedang pulang dari kebun menemukan sesuatu di jalan kecil dekat perkebunan. Seorang lelaki tergeletak di pinggir jalan. Salah seorang warga mendekat. "Astaga!" Ia langsung mengenali wajah itu. "Ini Jaka." Warga lain berlari mendekat. Tubuh Jaka sudah tidak bergerak. Ada luka serius pada tubuhnya dan darah mengering di beberapa bagian pakaian. Tidak jauh dari tempatnya ditemukan, terdapat beberapa benda yang berserakan, tetapi barang berharga miliknya masih ada. Tidak lama kemudian, kabar tersebut sampai ke rumah Ratri. Seorang warga datang dengan wajah pucat. Ratri! Ratri!"
Ratri yang sedang menyapu halaman menoleh. "Kenapa, Pak?" Warga itu menunduk. Jaka ditemukan." Ratri tersenyum kecil. "Jaka kenapa, Pak?" Tidak ada jawaban. Ratri mulai merasa tidak enak. "Pak, Jaka meninggal, Ratri." sapu yang berada di tangan Ratri terlepas. Maaf, Tri." Ratri langsung berlari menuju lokasi. Namun beberapa warga menahannya. "Jangan ke sana dulu." "Tapi itu suami saya, Pak." Ratri menangis. "Saya mau lihat Jaka." Pak Wiryo yang baru datang memeluk anaknya. Ratri akhirnya jatuh tertuduh. Tangisannya pecah. Kabar kematian Jaka segera menyebar ke seluruh desa. Warga menduga Jaka menjadi korban pembunuhan. Tidak ada barang yang hilang. Tidak ada pula alasan yang jelas mengapa seseorang ingin membunuhnya. Aparat datang memeriksa lokasi dan meminta keterangan warga. Apakah Jaka punya masalah dengan seorang, atau apakah ada orang yang pernah mengancam? Pak Wiryo terdiam. Ia teringat Karso, namun ia tidak memiliki bukti. "Entahlah, Pak." Penyelidikan dilakukan. Beberapa orang diperiksa. Karso pun sempat dimintai keterangan. Ketika ditanya, ia hanya menjawab tenang. "Saya tidak tahu apa-apa." "Terakhir kali bertemu Jaka kapan?" "Sudah lama." "Anda punya masalah dengannya?" Karso menggeleng. Tidak ada bukti yang cukup untuk menahannya. Kasus itu akhirnya tidak menemukan titik terang. Hari pemakaman Jaka menjadi hari paling kelam bagi Ratri. Ia berdiri di dekat makam sambil memegang perutnya. "Mas," suaranya nyaris tidak terdengar. "Kenapa pergi secepat ini?" Air matanya jatuh. "Anak kita belum sempat mengenal bapaknya, Mas." Sejak hari itu, rumah Ratri berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara Jaka. Tidak ada lagi suara langkahnya. Tidak ada lagi percakapan di teras. Malam pertama setelah pemakaman, Ratri tidur sendirian. Sekitar tengah malam, ia terbangun. Ada suara seperti seseorang mengetuk pintu. Ratri duduk di tempat tidur. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ketukan kembali terdengar. Ratri berjalan perlahan menuju pintu. Ia membuka. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap dan suara angin. Ratri menutup pintu. Baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar suara dari luar. "Ratri." Ia membeku. Suara itu terdengar seperti suara Jaka. Ratri membuka pintu lagi. "Mas." Tidak ada siapapun. Ia keluar membawa lampu. Mas Jaka." Hanya suara jangkrik yang terdengar. Ratri mulai merinding. Ia kembali masuk dan mengunci pintu. Malam berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini terdengar suara langkah kaki berjalan mengelilingi rumah. Seperti seseorang menginjak tanah basah. Ratri menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian terdengar suara lirih. "Ratri." Ratri menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia tidak berani membuka pintu. Pagi harinya, Ratri menemukan sesuatu di halaman. Ada jejak kaki. Namun anehnya, jejak tersebut hanya terlihat dari pagar menuju pintu rumah. Tidak ada jejak yang kembali keluar. Ratri berdiri memandangi tanah itu dengan tubuh gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Bahwa suara yang ia dengar hanyalah akibat kesedihan. Namun tanpa Ratri ketahui, seseorang memang pernah datang ke rumahnya malam itu. Bukan Jaka, Karso. Dari balik pepohonan di kejauhan, Karso mengamati rumah tersebut. Ia melihat Ratri berdiri sendirian. Ia tahu suaminya sudah tidak ada. Ia tahu Ratri sedang mengandung. Dan ia tahu rumah itu sekarang jauh lebih sepi dibanding sebelumnya. Karso perlahan tersenyum. Kesempatan yang selama ini ia tunggu akhirnya tiba. Namun kali ini, ia tidak datang untuk melamar. Ia datang membawa dendam yang telah dipeliharanya selama berbulan-bulan. Dan tanpa disadari Ratri,
Malam-malam berikutnya akan menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada kematian suaminya. Malam itu hujan turun sejak selepas maghrib, bukan hujan biasa. Air turun begitu deras hingga suara genting rumah Ratri nyaris tidak berhenti berderak. Angin meniup pohonan di sekitar halaman, sementara jalan tanah di depan rumah berubah menjadi lumpur. Rumah Ratri memang berada sedikit jauh dari rumah warga lainnya. Setelah Jaka meninggal, ia tinggal seorang diri di sana sambil menunggu kelahiran anaknya. Malam itu, Ratri duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian bayi. Sesekali tangannya berhenti di atas kain kecil yang baru dibelinya di pasar. Ia tersenyum getir. "Sebentar lagi kamu lahir, nak." Tangannya mengusap perut. "Kalau sudah lahir, kamu pasti akan bikin rumah ini ramai lagi." Petir menggelegar. Ratri tersentak. Ia kemudian berdiri dan memeriksa pintu depan. Sudah terkunci. Jendela juga sudah ditutup. Ratri kembali duduk. Namun beberapa menit kemudian terdengar suara aneh dari luar, seperti langkah kaki menginjak tanah basah. Ratri menahan nafas. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Ratri mengira mungkin hanya suara air hujan yang mengenai teras. Ia mencoba menenangkan diri. Namun tanpa sepengetahuannya, 4 orang sedang berdiri di balik gelapnya halaman. Karso bersama 3 orang temannya. Mereka telah memilih malam itu karena tahu hampir semua warga sudah berada di dalam rumah. Karso menatap rumah Ratri. Sudah. Salah satu temannya mengangguk. Sepi, Bos. Karso menarik nafas panjang. Jangan sampai ada yang tahu. Mereka kemudian mendekati rumah. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu digedor. Ratri terkejut. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Gedoran kembali terdengar dan brak. Ratri berdiri. "Siapa di luar?" Pintu kemudian terbuka secara paksa. Ratri mundur. Wajahnya langsung pucat ketika melihat Karso berdiri di abang pintu bersama 3 orang lelaki. "Mas Karso?" Karso masuk perlahan. Jangan takut. Ratri langsung mengambil langkah mundur. Keluar dari rumah saya." Karso menutup pintu. Kita hanya perlu bicara. Tengah malam begini. Ratri berusaha menjaga jarak. "Saya tidak mau bicara dengan Mas." Karso menatapnya. Jaka sudah tidak ada. Ratri membeku. "Jangan bawa-bawa nama suami saya." Dia sudah mati. Keluar kalian semua." Karso tetap berdiri. Ratri mulai menyadari bahaya yang ada di hadapannya. Ia berbalik hendak menuju pintu belakang. Namun salah seorang lelaki menghadangnya. Ratri berteriak. Tolong!" Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin deras. Karso mencoba mendekat. Ratri melawan dengan berusaha mencari jalan keluar. Ia meraih benda apapun yang berada di dekatnya untuk mempertahankan diri. "Jangan sentuh saya." Namun jumlah mereka terlalu banyak. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan oleh Ratri. Ia dipaksa dan disakiti oleh orang-orang yang seharusnya tidak pernah berada di rumahnya. Teriakannya berkali-kali tenggelam oleh suara hujan. Tidak ada warga yang datang, tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Setelah kejahatan itu terjadi, Ratri terbaring dalam keadaan lemah. Air matanya terus mengalir. Ia memegang perutnya. "Anakku." Suaranya nyaris tidak terdengar. Karso berdiri tidak jauh darinya. Salah satu temannya berkata, "Juragan, kita harus pergi." Karso menatap Ratri. Hei bodoh, kalau dia hidup, semuanya selesai. Mereka saling berpandangan. Ratri langsung menyadari maksud pembicaraan itu. Jangan, tolong." Ia mencoba bangkit.
Karso berjalan mendekat. Seharusnya dari dulu kamu tidak mempermalukanku. Ratri menangis. Ratri memohon, namun malam itu belas kasihan tidak ada di dalam hati mereka. Karso dan ketiga temannya melakukan tindakan yang membuat Ratri akhirnya tidak mampu bertahan. Beberapa waktu kemudian, rumah itu kembali sunyi. Hanya suara hujan yang tersisa. Ratri telah meninggal. Tubuhnya terbaring di lantai rumah yang selama ini menjadi tempat ia menunggu kelahiran anaknya. Tetapi tragedi malam itu belum selesai. Dalam keadaan yang mengerikan, bayi yang dikandung Ratri lahir secara tragis. Karso melihat bayi itu. Untuk sesaat, bahkan ketiga temannya terlihat ragu. Juragan, Karso tidak menjawab. Ia melakukan tindakan keji yang bahkan membuat salah satu temannya memalingkan wajah. Kepala bayi itu dipisahkan dari tubuhnya. Kemudian Karso membungkusnya dan membawanya pergi. Tubuh bayi tersebut ditinggalkan di rumah bersama Ratri. Sebelum meninggalkan rumah, salah seorang teman Karso berkata, kalau ini sampai ketahuan. Karso memotong perkataannya. Nggak akan ketahuan. Kepalanya mau dibawa kemana, bos? Karso menatap bungkusan di tangannya. Itu urusanku. Mereka kemudian pergi menembus hujan. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa dari dalam rumah, suara tangisan perempuan terdengar sangat lirih. Seolah seseorang baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Keesokan paginya, seorang tetangga bernama Bu Marni merasa heran karena Ratri tidak terlihat sejak pagi. Ia mengetuk pintu. Tri? Tidak ada jawaban. Bu Marni mengetuk lagi. Ratri? Ratri? Tidak ada jawaban. Ia kemudian meminta bantuan Pak Seno. Pintu akhirnya dibuka. Begitu masuk, Bu Marni langsung menjerit. Ya Allah! Pak Seno membeku. Ratri ditemukan sudah tidak bernyawa. Rumah itu berantakan. Kabar kematian Ratri segera menyebar. Warga berdatangan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan. Namun tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Karso berada di balik pembunuhan tersebut. Karso bahkan datang bersama warga lainnya dan berpura-pura terkejut. Ia berdiri di antara kerumunan. Tidak seorang pun menyadari bahwa tangannya pernah menyentuh kehidupan Ratri dengan cara yang paling kejam. Pemakaman Ratri dilakukan sore harinya. Suasana desa dipenuhi kesedihan. Tidak ada yang mengetahui bahwa anak yang dikandung Ratri juga menjadi korban. Setelah pemakaman selesai, rumah Ratri dibiarkan kosong. Namun malam pertama setelah pemakaman, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari rumah tersebut mendengar sesuatu. Tangisan bayi, pelan, kemudian semakin jelas. Warga itu membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara perempuan menangis. Beberapa warga mulai membicarakannya. Jangan-jangan arwah Ratri belum tenang. Jangan ngomong sembarangan. Tetapi itu suara memang dari rumahnya kok. Pada malam ketiga, seorang pemuda bernama Denny pulang melewati jalan dekat rumah Ratri. Hujan baru saja berhenti. Kabut tipis turun di antara pepohonan. Ketika melewati tikungan, Denny melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Seorang perempuan, pakaiannya putih dan lusuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Denny berhenti. Siapa? Perempuan itu tidak menjawab. Denny melangkah mundur. Kemudian ia melihat sesuatu di kedua tangan perempuan tersebut. Sosok itu sedang menggendong bayi. Tetapi bayi tersebut tidak memiliki kepala. Denny langsung merasakan seluruh tubuhnya merinding. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak. Suara yang keluar begitu lirih, tetapi terdengar jelas di tengah malam. Denny berlari sekuat tenaga. Ia tidak berani menoleh. Namun dari belakangnya terdengar suara langkah kaki yang mengikuti. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kemudian terdengar tangisan bayi tepat di belakang telinganya.
Sejak malam itu, warga mulai percaya bahwa kematian Ratri bukan akhir dari kisah tersebut. Sebab ada sesuatu yang masih dicari oleh arwahnya, sesuatu yang dirampas dari anaknya. Dan selama kepala bayi itu belum dikembalikan, arwah Ratri diyakini tidak akan pernah meninggalkan desa. Sementara itu, jauh dari rumah Ratri, Karso menyimpan rahasia tersebut sendirian. Ia mengira semuanya telah berakhir, namun ia salah. Karena malam berikutnya, ketika Karso sedang tidur, ia mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Karso membuka mata, kemudian terdengar suara perempuan dari balik jendela, suara yang sangat ia kenal. Karso, tubuhnya langsung kaku. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Kembalikan kepala bayiku, Karso. Sejak kematian Ratri, suasana desa berubah. Rumah yang dahulu menjadi tempat tinggal perempuan itu kini selalu tertutup. Tidak ada warga yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar halaman rumah tersebut. Namun yang paling gelisah bukan warga desa, melainkan Karso dan 3 orang yang malam itu bersamanya. Mereka berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka bekerja, mereka berbicara dengan warga. Mereka bahkan ikut menghadiri pemakaman Ratri seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi sejak malam ketiga setelah pemakaman, salah satu teman Karso bernama Darto mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam ia bermimpi berada di rumah Ratri. Rumah itu gelap. Tidak ada suara selain tangisan bayi. Di tengah ruangan, Darto melihat seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambut perempuan itu panjang dan basah. Di dalam pelukannya terdapat seorang bayi. Darto ingin pergi, namun kakinya tidak bisa bergerak. Perempuan itu kemudian berbicara. "Di mana kepala anakku?" Darto terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia duduk di tempat tidur. Ia melihat jam, pukul 3:17. Darto mencoba tidur kembali, namun suara tangisan bayi terdengar dari luar rumah. Darto menutup telinganya. Tangisan itu semakin dekat. Kemudian terdengar suara perempuan. Darto langsung menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Keesokan harinya, Darto menemui Karso. Juragan. Saat itu Karso sedang minum kopi. Ada apa? Saya mimpi Ratri, Juragan. Karso meletakkan cangkirnya. Mimpi? Iya. Jangan bodoh. Tapi sudah 3 malam, Juragan. Mimpi itu selalu sama. Karso menatapnya. Jangan pernah membicarakan itu di depan orang lain. Darto menelan ludah. Juragan, kepala bayi itu sebenarnya dibuang kemana? Karso langsung berdiri. Jangan pernah tanya itu lagi. Darto terdiam. Kalau ada orang lain mendengar. Sudah. Karso membentak. Darto akhirnya pergi. Namun malam berikutnya gangguan semakin menjadi-jadi. Darto mendengar suara ketukan dari bawah tempat tidurnya. Ia tidak bergerak. Kemudian terdengar tangisan bayi. Darto turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ia melihat lantai, bulu kuduknya langsung berdiri. Ada jejak kaki kecil. Jejak tersebut bermula dari bawah tempat tidur dan mengarah ke pintu. Darto mengikuti jejak itu dengan pandangan. Pintu kamar terbuka sedikit. Padahal sebelum tidur, ia yakin sudah menguncinya. Siapa? Tidak ada jawaban. Darto mundur, kemudian sebuah bayangan perempuan muncul di kaca jendela. Darto berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat kaca. Bayangan itu masih ada. Perempuan tersebut berdiri tepat di belakangnya. Darto menjerit. Ia berlari keluar rumah dan mendatangi tetangga. Namun ketika warga memeriksa rumahnya, tidak ditemukan apapun. Sudah, mungkin kamu kecapean, kata seorang warga. Darto menggeleng. Saya lihat Ratri.
Ratri sudah meninggal, Mas. Saya tahu, tapi saya melihat dia. Darto menunjuk ke dalam rumah. Tidak ada yang percaya. 2 malam kemudian Darto ditemukan meninggal di kamarnya. Pintu terkunci dari dalam, jendela tertutup, tidak ada tanda seorang masuk. Namun di lantai kamar ditemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke tempat tidur dan dinding. Tepat di atas kepala Darto terdapat goresan seperti tulisan tangan. Kembalikan kepala bayiku. Kabar kematian Darto membuat Karso dan 2 temannya yang lain panik. Mereka akhirnya berkumpul di rumah Karso. Ini bukan kebetulan, bos, kata salah seorang dari mereka. Karso terdiam. Juragan, kita harus pergi dari desa. Pergi kemana? Kemana saja, juragan? Kalau benar arwah Ratri yang melakukan ini, kita semua akan mati, juragan. Karso membentak. Diam. Tapi Darto sudah mati, juragan. Karso tidak menjawab. Ia sendiri mulai takut. Malam itu, ketika mereka sedang berbicara, terdengar suara tangisan bayi dari ruang belakang. Ketiganya langsung terdiam. Suara itu semakin jelas. Salah satu lelaki berbisik. Juragan. Karso berdiri. Jangan bergerak. Tangisan berhenti. Kemudian terdengar suara langkah kecil dari ruang belakang menuju ruang tengah. Ketiga lelaki itu mundur. Tiba-tiba pintu ruang belakang terbuka sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai terlihat jejak kaki kecil yang masih basah. Jejak itu berhenti tepat di depan Karso. Kemudian terdengar suara perempuan. Karso. Wajah Karso seketika pucat. Ratri. Lampu rumah berkedip, kemudian mati. Salah seorang lelaki berteriak. Ketika lampu menyala kembali, lelaki tersebut sudah tidak ada. Di mana dia? Karso dan temannya mencari ke seluruh rumah. Tidak ditemukan. Keesokan paginya lelaki itu ditemukan meninggal di halaman rumahnya sendiri. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Sejak saat itu, teman Karso yang tersisa melarikan diri dari desa. Namun arwah Ratri seolah tidak membiarkan mereka pergi. 1 orang ditemukan tewas di sebuah jalan sepi. 1 lagi ditemukan di rumahnya dengan kondisi yang membuat warga tidak sanggup melihat terlalu lama. Kini tinggal Karso seorang diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, lelaki yang selama ini merasa tidak terkalahkan itu benar-benar ketakutan. Ia mengunci rumah, menutup semua jendela, bahkan meminta beberapa orang menjaga rumahnya. Namun teror tetap datang. Pada suatu malam, Karso mendengar suara tangisan bayi dari gudang miliknya. Ia mengambil senter. Siapa di sana? Tangisan berhenti. Karso melangkah perlahan. Gudang itu sudah lama tidak digunakan. Di salah satu sudut terdapat sebuah peti kayu tua. Karso berhenti di depannya. Tangisan terdengar lagi. Kali ini berasal dari dalam peti. Karso mundur. Tidak mungkin. Ia tahu sesuatu yang selama ini ia sembunyikan telah kembali mencarinya. Dengan tangan gemetar, Karso membuka peti tersebut. Di dalamnya terdapat benda yang selama ini ia simpan sebagai rahasia. Sebuah kain tua yang mengingatkannya pada malam kematian Ratri. Karso belum sempat mengambilnya ketika pintu gudang tiba-tiba tertutup. Dan brak, Karso berbalik. Siapa? Lampu senter berkedip, kemudian mati. Suara perempuan terdengar dari belakang. Karso. Tubuhnya membeku. Ia perlahan menoleh. Ratri berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya pucat. Rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Pakaiannya putih kotor dan penuh noda tanah. Di dalam pelukanya terdapat sosok bayi tanpa kepala. Ratri menatap Karso tanpa berkedip. Ratri, tolong. Karso jatuh terduduk. Ratri melangkah mendekat. Di mana kepala bayiku? Karso menangis dan meminta maaf. Ratri berhenti di depannya.
Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah menyakitimu. Karso menunduk. Saya tahu. Tapi kamu mengambil semuanya dariku. Karso mengangkat wajah. Ratri menatapnya lama, kemudian berkata, Kembalikan kepala bayiku. pintu gudang bergetar keras. Angin dingin berembus dari segala arah. Tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Karso menjerit. Malam itu, warga mendengar suara gaduh dari gudang miliknya, namun tidak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya, Karso ditemukan sudah tidak bernyawa. Tidak ada satupun warga yang mampu menjelaskan apa yang terjadi. Polisi memeriksa gudang tersebut. Di lantai ditemukan jejak kaki manusia bercampur dengan jejak kecil seperti telapak kaki bayi. Jejak itu berakhir di sudut gudang. Di sana ditemukan sebuah benda yang selama ini dicari Ratri. Rahasia yang selama ini disembunyikan Karso akhirnya terbongkar. Warga kemudian memahami bahwa kematian Karso dan ketiga temannya bukanlah kebetulan. Mereka semua telah menjadi korban dari sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh akal manusia. Setelah benda tersebut ditemukan dan dimakamkan dengan layak, suara tangisan bayi perlahan menghilang. Rumah Ratri tetap dibiarkan kosong. Tidak ada warga yang berani menempatinya. Namun 1 tahun kemudian, tepat pada malam kematian Ratri, seorang petani yang pulang larut malam melihat sosok perempuan berdiri di ujung jalan. Perempuan itu mengenakan pakaian putih. Di dalam pelukannya terdapat seorang bayi. Kali ini bayi itu memiliki kepala. Petani tersebut berhenti. Ia tidak berani mendekat. Perempuan itu hanya menatapnya sebentar, kemudian tersenyum tipis. Sebelum berjalan perlahan menuju kabut, terdengar suara lirih. Sekarang anakku sudah kembali. Sejak malam itu, tidak pernah terdengar lagi suara tangisan bayi dari rumah Ratri. Namun warga tetap tidak berani menyentuh rumah tersebut. Rumah itu dibiarkan kosong hingga bertahun-tahun. Orang-orang tua di desa selalu mengingatkan anak-anak mereka agar tidak bermain di sana. Bukan karena Ratri masih ingin membalas dendam, melainkan karena mereka percaya kematian tidak selalu membuat seseorang pergi. Ada orang yang meninggalkan dunia karena waktunya telah tiba, dan ada pula yang pergi karena sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya dirampas secara paksa. Ratri termasuk yang kedua, dan selama bertahun-tahun warga desa masih percaya bahwa pada malam tertentu, ketika hujan turun deras dan kabut menutupi jalan, seorang perempuan kadang terlihat berjalan perlahan di depan rumah kosong itu. Ia menggendong bayinya, tidak menangis, tidak mengejar siapapun, hanya berjalan sambil menjaga anaknya. Seolah setelah bertahun-tahun menderita, akhirnya Ratri mendapatkan kembali satu-satunya hal yang sejak awal ia lindungi, anaknya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya Dayun pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.